Oke, kita lanjutkan lagi untuk pembahasan mengenai penyajian data dan distribusi frekuensi. Ya. Sekarang kita masuk ke distribusi frekuensi relatif. Jadi kalau sebelumnya cara membuat tabel distribusi frekuensi, nah sekarang kita buat distribusi frekuensi relatifnya. Apa distribusi frekuensi relatif itu? Yaitu adalah dengan menambahkan kolom frekuensi setiap kelas apabila dibandingkan dengan frekuensi total. Ya, ini tujuannya apa? Tujuannya juga untuk memudahkan membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Jadi hampir sama, di sini tujuannya adalah agar datanya itu lebih informatif dan mudah dipahami oleh pembaca, tapi tetap tidak kehilangan makna dari kandungan data. Itu ya. Jadi kolom tabel distribusi frekuensi yang tadi telah dibuat ya, saya sebut tadi 3 kolom, ditambahkan kolom lagi untuk menampilkan distribusi frekuensi relatifnya. Caranya bagaimana? Caranya kita masih menggunakan tabel yang sebelumnya menjadi contoh ya. Jadi di sini ada kelas, kemudian ada interval, dan ada jumlah frekuensi. Kemudian kita tambahkan lagi frekuensi relatif. Ya, di situ sudah ada angka-angkanya, bilangannya. Ada 70, 15, 5, 5, 5. Ya, nah ini bilangan-bilangan ini dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari perhitungan distribusi frekuensi relatif. Ya, tadi frekuensi relatif itu adalah frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total dikali 100%. Ya, jadi jumlah frekuensi kelas pertama adalah 14. Kita bagi dengan 20 ya. Kita bagi dengan 20. Jadi 14 dibagi totalnya ya kali 100%. Kita dapat hasilnya 70%. Ya, kemudian yang kedua juga sama ya. 3 dibagi 20 kali 100%. Hasilnya adalah 15. 15% ya, ini ya dalam persen. Kemudian yang ini juga sama, 1/20 kali 100%, hasilnya 5%. Yang keempat sama kelima juga sama. Nah, ini semua kalau dijumlah harus 100% ya. 70 tambah 15 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Kalau kita jumlahkan harus 100%. Ya, dari frekuensi relatif ini kita bisa membaca dengan mudah bahwa ternyata yang paling tinggi persentasenya adalah yang kelas 1. Jadi data yang paling banyak adalah data yang terletak di kelas 1 di interval 215 sampai 2122. 70%-nya itu masuk di kelas 1. Sedangkan untuk kelas 3, 4, dan 5 itu ternyata hanya 5% saja. Nah, kan jadi lebih mudah dibaca ya kalau seperti ini ya. Oh, sini berapa persen? Berarti ini mayoritas di sini. Kemudian yang 15 itu di kelas 2 ya, sedang-sedang saja. Begitu ya. Kemudian untuk distribusi frekuensi relatif, saya pikir cukup mudah ya. Jadi tinggal menambahkan satu kolom lagi, kemudian membagi jumlah frekuensi dengan frekuensi total kali 100%. Ya, selanjutnya ya tentang batas kelas. Ini juga masih erat kaitannya dengan penyajian data ya. Ya, batas kelas itu erat kaitannya dengan nilai terendah dan tertinggi dari data ya. Kemudian batas kelas dalam suatu interval kelas itu ada dua macam, yaitu batas kelas bawah dan batas kelas atas atau lower class limit atau upper class limit. Gitu ya, batas kelas bawah dan batas kelas atas. Ya, ini kaitannya dengan nilai tertinggi dan terendah dan tertinggi dari satu kelas. Kita sedang bicara kelas ya, bukan datanya gitu ya. Kemudian contoh batas kelas ya. Saya menggunakan contoh yang tadi ya. Kita lihat ya. Ya, jadi untuk 215, 2123, 4031 dan seterusnya yang ada di bagian sebelah kiri adalah batas kelas bawah. Sedangkan yang berwarna kuning ini adalah batas kelas atas ya. Ini adalah batas kelas atas, ini batas kelas bawah. Lower class limit sama upper class limit ya tadi ya. Kemudian nilai tengah ya, jadi batas kelas sudah, sekarang nilai tengah. Nilai tengah kelas tentunya adalah nilai yang berada
berada tepat di tengah-tengah pada setiap interval kelas. Jadi kan tadi setiap kelas itu kan dia punya interval ya, 215 sampai 2122. Nah, di antara bilangan-bilangan itu kan pasti ada nilai yang terletak di tengah-tengah. Nah, itu adalah nilai tengah datanya atau nilai tengah kelas. Mohon maaf, nilai tengah kelas ya. Ya, ini merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Ini nilai tengah itu data batas atas ditambah batas bawah dibagi 2 ya. Itu 215 tambah 2122 dibagi 2. Kemudian nilai tepi kelas atau kelas boundaries ya. Jadi ada batas kelas, ada tepi kelas ya. Nilai tepi kelas itu seperti apa? Nilai tepi kelas adalah bisa diperhatikan di sini ya. Ada tepi kelas atas, ada yang membagi lagi menjadi tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Ya, jadi interval yang sudah kita miliki ini, kalau kita cari tepi kelasnya, kita lihat ya, ini 214,5. Di sini 215 ya. Berarti 215 sampai 214,5 selisihnya adalah 0,5. Ya, berarti untuk kelas 1 nilai tepi kelasnya adalah 215 dikurangi 0,5. Ya, kemudian yang di sini ini juga sama, 2123 dikurangi 0,5. Ini juga sama ya, 4031 dikurangi 0,5. Kemudian dan yang terakhir adalah 9754,5. 9754,5 ya. Ya, jadi itu untuk nilai tepi kelas. Ya, kalau mau pakai rumus seperti ini ya. Kalau pakai rumus seperti ini atau kita buat cara cepatnya seperti itu. 215 kurangi 0,5. 2123 kurangi 0,5. Seperti itu juga boleh ya. Oke, selanjutnya adalah latihan soal. Ya, latihan soal di sini dari data yang sudah ada ya, ini datanya belum diurutkan. Perintahnya adalah buatlah tabel distribusi frekuensinya dengan langkah-langkah yang tadi sudah kita bahas ya. Yang kedua, buatlah tabel distribusi frekuensi relatifnya. Jadi kalau nomor 1 sudah dibuat, berarti nomor 2 tinggal mengikuti saja. Oke, untuk latihan soal silahkan nanti dikerjakan. Untuk teknis pengumpulan nanti akan saya informasikan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.